terangi pikiran mereka, terangi pikiran hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Welcome home GBI Pelita, silakan duduk. Senang bersama dengan saudara anak LICC di ibadah yang ketiga. Hari ini kita sangat diberkati di bulan Juni, tidak terasa, yaitu bulan kesehatan keluarga. Selama bulan Juni ini kita akan membahas tentang kesehatan keluarga. Katakan kesehatan keluarga. Iya, belum sehat nampaknya. Kesehatan keluarga. Ya, berarti ada keluarga yang sehat, ada keluarga yang sakit. Saudara rindu nanti suatu waktu berkeluarga, punya keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat itu ciri-cirinya adalah di dalam berkomunikasi, mereka bisa tenang menyampaikan isi hati mereka. Mereka nyaman dalam rumah, di mana mereka bisa menyampaikan pendapat isi hati, walaupun berbeda. Tapi keluarga yang sakit, menyampaikan pendapat, bertengkar, perang, lempar piring, usir, kata-kata binatang, memukul, membanding-bandingkan. Nah, ini keluarga yang sakit. Banyak kita dibesarkan, pada umumnya bahkan kita dibesarkan dari keluarga yang sakit. Di mana ayah tidak terdidik mendidik anaknya. Di mana ibu tidak terlatih untuk mendidik anaknya. Tiba-tiba punya anak dan kemudian dia bingung. Sehingga dia main fisik, dia main usir, dia main bandingkan. Bahkan ada yang pelecehan seksual oleh ayahnya sendiri. Oleh karena itu, kita belajar hari ini bagaimana keluarga yang sehat, kesehatan keluarga. Minggu pertama, keluarga yang diurapi Roh Kudus. Ini kan Pentakosta, hari ke-50 di mana terjadi pencurahan Roh Kudus. Siap-siap saudara nanti menerima pencurahan Roh Kudus. Saya tidak memandang saudara gereja apapun. Roh Kudus kepada semua orang percaya. Roh Kudus itu satu. Saudara, dan kalau saudara nanti pada akhir sesi akan ada orang yang kepenuhan Roh Kudus, ada bahkan berbahasa baru, berbahasa Roh Kudus, jangan bingung. 1 Korintus 14 ayat 39 berkata, jangan larang orang berbahasa Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 40 berkata, bahasa Roh Kudus itu sopan, teratur, itu bahasa Roh Kudus. Dan bahasa Roh Kudus itu tidak dibuat-buat, tidak diajari, tidak dipaksa, tidak ada les bahasa Roh Kudus. Dan jangan paksakan. Bahasa Roh Kudus bukan keharusan, bukan harus bahasa Roh Kudus, tapi kehausan. Haus bahasa Roh Kudus, haus penuh dengan Roh Kudus. Dan engkau berkata-kata dengan bahasa Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4 jelas berkata bahwa bahasa Roh Kudus adalah bahasa yang diberikan Allah ke dalam hatimu. Dan engkau menyampaikannya dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Sehingga keluar kata-kata yang tidak mengerti. Saya pun tidak mengerti kecuali diberikan karunia menafsirkan. Dan bahasa Roh Kudus dimengerti oleh Allah karena itu bahasa rahasia. Dan bahasa Roh Kudus itu menguatkan diri saya sendiri. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Sehingga bahasa Roh Kudus gak perlu kupamerkan. Bahasa Roh Kudus tidak membuat aku lebih rohani daripada dirimu. Bahasa Roh Kudus tidak membuat orang lebih rohani dibandingkan yang tidak bahasa Roh Kudus. Orang yang punya bahasa Roh Kudus jangan merasa kau lebih rohani dari orang yang belum. Yang belum bahasa Roh Kudus jangan hakimi yang berbahasa Roh Kudus. Biar dia bertanggung jawab dengan Tuhan. Kalau engkau merasa jangan-jangan dibuat-buat, itu urusan dia dengan Tuhan, tanggung jawab dia. Dan menurut saya bahasa Roh Kudus tidak bisa dileskan, gak bisa dipaksakan, gak bisa dibuat-buat. Belum pernah ada les bahasa Roh Kudus sepanjang aku hidup. Tetapi kalau engkau haus, mintalah, maka engkau akan mengalami kepenuhan. Dan engkau akan berkata-kata baru. Dalam Kisah 2 para rasul dikatakan di atas loteng 120 orang menantikan Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Dan mereka kepenuhan Roh Kudus dan berbahasa asing, berbahasa lidah. Bahasa Roh Kudus bisa disebut berbahasa lidah, berbahasa baru, berbahasa asing, itu tinggal bahasa. Intinya bahasa Roh Kudus tidak keharusan.
Bahasa Roh Kudus adalah kehausan. Hari ini saya rindu sekali memperkenalkan kepadamu bagaimana Roh Kudus mengurapi keluarga yang sakit menjadi keluarga yang sehat. Saya percaya, izinkan Roh Kudus memulihkan hatimu yang terluka. Izinkan Roh Kudus memulihkan masa kecilmu, masa kau disakiti, masa engkau dibandingkan, masa engkau mengalami titik terendah dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus. Makanya dia naik, dia tidak tinggalkan kita yatim piatu. Dia memberikan kepada kita seorang penolong, penghibur, menuntun kepada kebenaran. Namanya Roh Kudus. Roh Kudus tidak berdiam di gedung gereja. Gedung Roh Kudus berdiam di hatimu. Bukan di merek-mereknya, bukan di gedung-gedungnya. Bukan itu tempat kediaman Roh Kudus. Kediaman Roh Kudus adalah di hatimu. Dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus, berdiam di hatimu, menuntun, menghibur, menolong engkau. Hari ini saya rindu supaya keluargamu diurapi dengan Roh Kudus. Meskipun engkau berdoa di sini, keluargamu mungkin di daerah, saya percaya ada kuasa Roh Kudus mengurapinya. Saudara yang saya kasihi, apa itu urapan? Kita lihat dalam PowerPoint. Nah saudara, urapan adalah kemampuan atau otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan tugas tanggung jawab tertentu. Salah satu tanggung jawab itu adalah dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Saudara, urapan adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Ada sebagai pendeta, saya perlu diurapi. Ada orang sebagai anak, perlu diurapi sebagai anak. Ada orang sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri. Jadi Roh Kudus ada di hati kita, bukan dia kos. Bukan dia hanya diam, nongkrong. Jangan biarkan Roh Kudus hanya nongkrong di hatimu. Hanya diam di hatimu. Ajak Roh Kudus ngomong-ngomong di hatimu. Roh Kudus itu kan pribadi. Ingat, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, 3 pribadi dalam satu kesatuan, namanya Tuhan Yesus Kristus. Pribadi kan berarti kita bisa ajak conversation, kita bisa bertanya, kita bisa dialog, kita bisa berkomunikasi. Bahasa Roh Kudus itu lembut, bahasa Roh Kudus itu tidak menuduh dosamu, bahasa Roh Kudus itu tidak mengintimidasi engkau, bahasa Roh Kudus itu membuat engkau dituntunnya pada kebenaran. Jangan biarkan Roh Kudus hanya jadi patung, diam. Ketika engkau dalam kesesakan, dalam kebingungan, bisa engkau berkata, Roh Kudus pimpin aku. Apa keputusanku? Roh Kudus tolong aku, ajari aku. Bagaimana aku mengerjakan kuliahku, pekerjaanku. Apalagi engkau bingung dalam memilih cinta. Ketika seseorang berkata kepadamu, I love you. Kau lihat dia ganteng, kau lihat dia sispek, kau lihat dia menawan, kau lihat dia baik, tampak luar. Tapi dalamnya belum tahu. Tapi engkau bingung. Kau boleh bertanya, Roh Kudus berikan aku tanda. Benarkah dia daripada Tuhan? Roh Kudus akan berikan tanda padamu. Roh Kudus tidak harus bicara audible. Tidak harus ngomong samamu malam-malam. Selamat malam. Nanti ketakutan kau. Saya tidak membatasi Roh Kudus bisa audible. Tapi menurut saya Roh Kudus itu berbisik di hatimu. Dan yang pastinya suara Roh Kudus tidak lari dari Alkitab. Kalau lari dari Alkitab, kupastikan tidak dari Tuhan. Jadi gampang kita mengenal ini suara Roh Kudus atau suara iblis. Ukurannya adalah, barometernya adalah firman Tuhan. Saudara, keluarga itu adalah ide Allah. Allah sangat serius. Allah itu sangat serius dengan keluarga. Yang pertama dijadikan dia bukan gereja, bukan kota, keluarga. Bukan gereja loh, keluarga. Berarti keluarga itu sangat serius, sangat serius di mata Allah. Dia sangat mendesain keluarga itu kayak sorga. Di sorga itu ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Lihat di keluarga, ayah, ibu, anak. Ini adalah gambaran daripada Trinitas. Jadi desain daripada keluarga itu adalah sorga. Sebenarnya sorga itu nggak usah jauh-jauh, ada di rumahmu.
Sekarang pertanyaan, di rumahmu itu suasana sorga atau neraka? Tanya sama dia, di rumahmu sorga atau neraka? Tanya sama dia kira-kira dulu. Coba supaya dia jangan hanya lihat-lihat saya si ganteng ini. Dia pastikan dia juga perlu agak-agak aktif. Kalau melotot begini terus, nanti dia lama-lama hening cipta. Kira-kira di keluargamu sorga atau neraka? Suasana sorga maksudnya, suasana. Sorga jelas setelah kita akan pergi akan ada tempat. Tapi ini suasana sorga. Dalam kitab Roma 8 kalau nggak salah itu 17-18. Bahwa kerajaan Allah itu adalah bukan soal makanan dan minuman. Tapi kerajaan Allah adalah bicara masalah damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Yang dimaksudkan suasana sorga, saudara pulang ke rumah damai rasanya. Jumpa papa senang, jumpa mama senang, jumpa adik senang. Saudara rasanya selalu ingin pulang kampung karena orang kampung. Nah saudara selalu kepingin, kenapa? Suasana rumahnya menyenangkan. Tapi kalau anak yang di rumahnya neraka, dia akan sporing. Dia akan minta cepat nikah. Dia cepat nikah atau tidak mau nikah. Ini dua ekstrim yang seperti ini. Saudara, saya berdoa, kita berdoa supaya keluargamu mengalami urapan Roh Kudus. Adakah damai dalam keluargamu? Apakah kalau engkau pulang ke rumah rasanya suasana damai sejahtera? Ayahmu menanya kabarmu, apa kabar Boru? Gimana sekolahmu? Kulihat di statusmu kayaknya sudah mulai ada yang dekat-dekat. Siapa itu laki-laki yang agak-agak dekat dia di foto itu kulihat. Belum kau kenalkan sama papa. Itu papa yang baik. Papa yang baik itu dia akan bawa anaknya sekali-sekali dating. Dating itu artinya membangun hubungan komunikasi. Nanya, itu siapa? Apakah sudah ada nada-nada cinta di hatimu? Sudahkah mulai ada pilihanmu? Saudara, minta pendapat ayahmu sebelum kau mengatakan yes sama seseorang. Ini saya ingatkan samamu. Jangan pernah mengatakan yes sama seseorang. I love you. Jangan menjawab sebelum restu ayah ibumu. Ini hukum perintah Tuhan. Jangan main-main dengan kata orang, aku cinta padamu. Apakah kau mau pacarku? Dan kau cepat-cepat jawab, ya. Udah lama aku tunggu. Jangan. Saya minta samamu, minta restu orang tua. Tanya ayah ibumu, papa, ayah, among, apapun, daddy, help me. Karena seorang ayah yang tahu jenis laki-laki. Saya bisa merasakan laki-laki itu jenisnya. Karena saya laki-laki. Olam marho sampai mana ngobotoi. Uluk do manang biawaki ngabinotoi. Maksudnya itu bahasa Ibrani. Beberapa orang Ibrani ketertawa. Termasuk Marga Sibarani, betul? Baru bernapas aja dia ngomong gini. Kita langsung bisa rasakan. Ular ini. Ini pula lagi dekati buruk ini Tuhan. Uluk yang satu ini. Karena pun mantan uluk. Mantan uluk kan tahu ciri-ciri uluk. Mantan ular kan tahu, betul nggak? Gombal. CJ. CJ itu bahasa dulu. Kalian nggak tahu artinya ya? Sejenis gombal zaman now. What is the meaning CJ ya bahasa Indonesianya? Ya, pokoknya rayuan Pulau Kelapa. Mantan copet tahu ciri-ciri copet. Mantan playboy tahu ciri-ciri playboy. Saya juga dulu pelayanan di koordinator mahasiswa. Saya juga dulu mantan playboy walaupun di pelayanan. Playboy cap salib. Karena sering memberikan PHP. Karena saya koordinatornya, saya dokter muda. Saya menangani sekota Medan mahasiswa. Di sana keperawatan, kebidanan, kedokteran, farmasi. Saya rajin bonceng-bonceng, jemput-jemput.
Ada yang nangis, ku kasih sapu tanganku. Habis dia nangis doa-doa, sapu tanganku ku kasih. Dipulangkannya harum. Saya nggak mengerti apa maksud harum itu. Setelah saya diajari senior saya, dodong katanya. Itu artinya hati-hati, kau jangan sembarangan. Jangan sembarangan, kau PHP. Setelah aku menikah, mereka bilang, syukurlah abang cepat menikah. Karena sudah banyak kau korbankan korban-korban yang tidak perlu dikorbankan. Korban perasaan. Ya, saya berharap di sini juga, tolong jangan suka-suka PHP ya. Itu menyakiti itu. Ya, yang serius-serius saja. Ini khotbah bisa lama siapnya ini kalau kita bicara masalah. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang diurapi Roh Kudus? Satu, saya langsung aja kepada poin. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang diurapi Roh Kudus? Siapa di antara saudara yang beriman suatu waktu berkeluarga? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan ini mau biarawati? Nggak apa-apa. Ingat ya, ada kasih karunia Allah orang tidak menikah. Itu kehendak Tuhan. Bahkan saya memberikan rasa hormat pada para pastor, para biarawati. Mereka mengabdikan diri mereka sepenuhnya ke rumah Tuhan, melayani Tuhan. Saya katakan respekku. Mereka tidak memikirkan nafsu seksualitas lagi. Itu gak gampang loh. Gak gampang mengendalikan harta masih muda. Nafsu seksualitas. Para pastor ketika dulu di YouTube mereka bilang kami juga punya nafsu. Kami juga punya perasaan. Tapi kami harus mengendalikan itu demi panggilan. Saya lihat lagi wanita-wanita cantik. Mereka jadi biarawati, lihat di YouTube. Sekarang udah gampang lihatnya. Orang-orang yang sudah punya kenamaan, punya fisik. Tapi mereka menyerahkan sepenuhnya untuk rumah Tuhan. Seorang wanita dari Filipina dia bilang, saya dipanggil Tuhan menjadi biarawati. Di ordo, ada ordonya. Khusus tentang doa. Jadi dia bukan untuk masyarakat. Jadi pekerjaannya pagi, siang, malam gak jumpa orang. Bukan melayani masyarakat, ada lagi ordo untuk itu. Ini ordo hanya untuk jumpa salib dan doa. Pagi, siang, malam saya lihat masih begitu muda. Dan saya melihat dia secara manusiawi punya. Tetapi dia memilih mengabdikan dirinya di rumah Tuhan. Saya katakan itu luar biasa, termasuk Mother Teresa. Saudara, saya hanya mau katakan kepada saudara, belajar kita. Tidak semua orang dipanggil untuk berkeluarga. Tapi secara umum saya lihat wajah-wajah di sini, wajah-wajah yang mau berkeluarga. Sekali lagi dengan iman, siapa yang beriman suatu waktu dia berkeluarga. Betul-betul kalau nggak maju dia betul-betul kudoakan di sini. Saya berdoa, Tuhan berikan kau pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Amin. Tapi dengar baik-baik khotbah yang singkat ini. Singkat pun gak tahu entah singkat atau enggak. Kalian doakan aja lah ya. Peran suami istri. Kolose 3 ayat 18-19. Cari istri yang modelnya begini. Siapa sini laki-laki? Pria? Oke. Baik. Yang lupa jenis kelamin angkat tangan. Mana tahu dia lupa, aku ini laki-laki atau perempuan. Kok perasaanku laki-laki, kok. Tapi kok yang kulakukan kok yang perempuan. Nah saudara, itu banyak yang bingung. Ayat 18-19 sama-sama dibaca, 1-2 ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang pertama, kalau engkau mau mencari seorang istri, cari ciri-cirinya jenis yang mau tunduk kepadamu. Ingat, kepala keluarga itu Kristus. Setelah Kristus suami, baru istri. Tapi mereka itu sepadan. Tidak satu di depan, satu di belakang, bukan. Makanya diambil dari tulang rusuk. Sepadan. Mereka itu jadi tim. Tapi ini berfungsi sebagai kepala. Kepala keluarga. Tapi di atas suami adalah Kristus. Cari
wanita yang ada unsur menghormatimu. Yang pertama kebutuhan seorang suami adalah dihormati. Hai istri, hormatilah suamimu. Hormat, sikap hati hormat. Makanya saya bilang, kalau pacaran aja udah bentak-bentak kau sebagai laki-laki. Saya katakan, pikir matang. Kau akan dibentak dia 50 tahun. 50 tahun kau akan dibentak dia. Tapi Pak, dia cantik. Cantik pun kok kuntilanak, untuk apa? Mengerikan maksudnya, mengerikan. Kayak mana lah aku menyadarkan kau ya laki-laki ya. Nanti setelah menikah, ku pastikan kau tidak lihat fisik lagi. Atau tanyalah bapak, pulang kok WA nanti. Ini khotbah pendeta Gultom, tolong bantu aku, benar enggak Pak? Setelah bapak menikah sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, benar enggak kalimat pendeta Suweri Gultom? Bahwa setelah menikah yang bapak pikirkan itu kecantikan mama atau hati mama yang lembut, yang setia, damai, tentram? Dia akan jawab sama jawaban kami. Hatinya, fisiknya enggak lagi. Sejak kau diberkati. Makanya Amsal 31 bilang apa? Kecantikan adalah kecantikan adalah kebohongan, kemolekan adalah sia-sia. Carilah wanita yang takut akan Tuhan. Itu Amsal 31. Kalau kau dapat wanita takut akan Tuhan, saya percaya dia tahu perannya sebagai seorang istri menghormati engkau. Sakit kalau seorang istri menggini-ginikan kepada suami. Jangan ngomong kau ya, diam. Hah? Apa? Ngomong kau. Jangan bilang gak ada seperti itu. Awal-awalnya aja waktu pacaran kau lihat ini imut-imut. Aduh. Lah terkatakan. Gak mampu aku menceritakannya. Serius. Manalah mungkin kau mau menikahi seorang wanita yang langsung nampak garangnya, betul enggak? Apa bang? Apa bang? Apa? Matam itu bang? Pasti kalau bilang, gagal coy. Kau udah mantap lihat fisiknya, mantap. Pasti pertama kan menarik fisiknya kan? Betul kan laki-laki? Halo laki-laki? Oh enggak ah, kalau orang bilang rohnya pak pertama aku lihat. Lebih pendeta orang ini daripada aku bah. Udah kaulah di mimbar bukan aku lagi. Rohnya mau dilihat. Ya. Saya mau katakan itu kitab Amsal 31. Jelas kecantikan kebohongan, kemolekan sia-sia. Carilah wanita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, dia akan hormat. Mulai sekarang waktu pacaran. Waktu nggak usah sebelum pra pacaran. Kan ada pra. Adanya undang-undang aja pun ada preambul pembukaan. Masa langsung pacaran ya? Nggak mungkin. Harus ada. Kita lihat kalau dia begitu. Tapi yang paling penting sebenarnya sikap hati. Sikap hati yang lembut, damai, tentram akan dibuktikan intonasi suara. Dalam perkelahian suami istri yang sering adalah bukan masalahnya, intonasi. Intonasi yang membuat panas. Masalahnya kecil. Masalah ketinggalan handphone. Masalah pintu terbuka, tertutup. Masalah rak sepatu, sepatunya bertebrak, berserakan. Masalahnya kecil. Tapi intonasi ini yang membuat berantem. Makanya saudara belajar jadi wanita kalau kau takut akan Tuhan. Ingat Matius 5:9. Anak Allah pembawa damai. Kalau orang yang hatinya bebas luka sehat. Dia menyampaikannya dengan sehat. Intonasinya sehat. Masalahnya jelas.
Masalahnya jelas sehingga laki-laki yang mendengar, oh itu dek, tenang. Abang pulang ya, ngambil lagi. Kan jauh bang, gak apa-apa. Yang penting adik tenang. Masalah hanya ketinggalan apa aja, entah apalah ketinggalan. Kado lah, umbrella lah, entah apa yang ketinggalan pokoknya. Entah apalah ketinggalan. Masalah ketinggalan kan gampang. Tapi ini masalahnya, abang ini ya, ketinggalan terus. Entah apa yang lupa. Jangan-jangan kepalamu pun lupa kau bawa. Dari umbrella kepada kepala, kan itu jauh sekali. Ingat, bagaimana pernikahan ayah ibumu? 80% kau bawa. Pernikahan ayah ibumu, 80% kau copy paste. Tapi kalau engkau diurapi Roh Kudus, Roh Kudus sanggup mengubah. Karena apa yang kau dengar, apa yang kau lihat terekam di alam bawah sadarmu, 80%. Itu yang akan kau ulang. Jadi pernikahan itu berulang. Cerita yang kau lihat itu berantem, pukul-pukulan, maki-makian di depan matamu. Sampai kau kebingungan, sampai kau gak berdaya, sampai kau bingung, terisak-isak, nangis. Itu tidak hanya sekedar nangis, tapi itu memorimu di alam bawah sadar. Terekam dengan baik. Dan semua itu akan tertuang ketika engkau menikah. Kalau engkau tidak izinkan Roh Kudus menyembuhkan engkau. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, semua itu akan masuk. 80% itu akan kau bawa dalam pernikahanmu. Berarti apa yang harus kau lakukan Pak? Kalau kau lihat mereka berantem, bahkan yang bercerai, bahkan memukul aku, bahkan kulihat mereka tiap hari berantem, tiada hari tanpa berantem. Bahkan menjelang detik-detik perceraian, aku dalam keadaan hopeless. Enggak sedikit orang yang anak putus asa, lompat dari gedung tinggi, hanya gara-gara papa mamanya cerai. Itu kisah nyata dek, kisah nyata dek. Yang membunuh dirinya hanya gara-gara melihat papa mamanya bercerai. Artinya apa? Perceraian itu sangat melukai dia. Sebelum diputuskan perceraian pun dia sudah bertahun-tahun mendengarkan pertengkaran pagi, siang, dan malam. Sehingga dia lahir menjadi seorang anak yang susah tunduk kepada suaminya. Karena dia melihat mamanya tidak tunduk kepada papanya. Hati-hati kalau engkau punya mama yang tidak tunduk kepada papamu. Yang suka melawan papamu, engkau jadi seperti itu. Ya, serius. Tapi kalau engkau minta Roh Kudus hari ini melawat engkau, Roh Kudus sanggup memulihkan. Sehingga engkau berkata, mampukan aku Roh Kudus. Aku tidak mau seperti apa yang kulihat. Bersihkan aku, supaya aku bisa menjadi istri yang tunduk. Sehingga mulai sekarang kau jadi wanita yang ramah. Ketika jumpa dengan katakanlah pacarmu. Kau tidak lagi marah-marah. Enggak lagi maki-maki. Suaramu bentak-bentak. Saya bilang samamu, laki-laki kalau itu pacarmu. Dalam nama Yesus kau putuskan. Kalau dia tidak beres hatinya. Dia harusnya membawa hidupnya. Menyelesaikan lukanya sebelum menikah. Tapi kalau dibawanya semua gerobak sakit hatinya. Dia bawa segala peluru-peluru. Kau korbannya. Dan itu gak bisa instan. Karena kau disakiti sudah bertahun-tahun. Kau butuh waktu juga untuk dipulihkan. Tapi paling tidak sudah on the track di jalurnya Tuhan. Saya hanya mengatakan sama saudara. Hati-hati. Adik-adik belajar, hormati kalau dia pacarmu laki-laki itu. Hormati. Bahkan jangan langsung kau ya. Aduh. Pernikahan paling sakit dibilang itu pasangan. Kau ya. Sama istrinya kau. Kau itu di kampung kami sapi, lembu, orbo. Kau itu kau. Gak sopan. Mulai sekarang kalau engkau punya pacar jangan bilang, kau sini bang, kau. Ada bangnya, kau bang, kau. Cobalah
sakit hati nggak adik? Aku bilang, kau, sini, kau. Sakit nggak? Cobalah. Nggak kenal kan? Nggak enak kan? Namamu siapa, adik? Jocelyn. Ella. Kalau saya panggil Ella, bisa tolong ambilkan aqua saya? Ambil. Aus. Oke, maka Ella, oke kan? Kan enak. Ella, tolong ambilkan aqua, saya haus. Makasih ya Ella. Bayangkan, kalau seorang cewek manggil cowoknya, kau jemput aku ya? Jam berapa, Dek? Ini cowoknya pun udah kewanita-wanitaan. Jam berapa, Dek? Udah berubah lah pokoknya. Jam 7. Jangan lupa lagi ya. Lupa kau. Ya Allah, ya Robi, ya Tuhan. Kalau orang itu kau nikahi, udah langsung, habis kau. Belum jadi istri. Please deh. Pakai otak sehat. Mau kau digitukan dia 50 tahun? 50 tahun. Kalau sekarang kan pacaran kan sekali-sekali jumpa kan? Udah menikah. Bangun pagi. Jumpa dia. Mau tidur. Jumpa dia. Buka kamar mandi. Jumpa dia. 50 tahun. Salah pilih mobil ganti. Salah pilih sepatu kebesaran kasih sama orang besar. Kekecilan kasih sama makhluk kecil. Kasih sama orang lain. Kasih. Maksud saya tadi kan haus. Elah ya. Kalau si lainnya lembut ini aku lihat. Semuanya waktu pacaran itu sandiwara. 80% sandiwara. Yang kau lihat itu baru 10%, 20%. Waduh, waktu pacaran dating, waduh. Cara makannya pun beda, betul nggak? Makan dikunyah 33 kali. Ini katakanlah ini mungkin tak di ayam penyet Jakarta atau di ayam penyet Surabaya, terserah. Ada nanti sisa makanan. Ini masih baru-baru mau jadian. Baru-baru mau jadian ini. Si laki-lakinya pun sok. Berapa semua bang? Ya. Ikut kawan-kawannya bang sekaligus. Mau dibungkus nggak dek? Mau dibungkus? Dek, uang kuliah itu loh, uang kuliah. Masalah nanti uang kuliah, masalah nanti lah. Pokoknya sampai dulu tembakan kan gitu. Setelah menikah, minum bukan lagi sikit-sikit. Dulu pipetnya pun hampir nggak sampai. Langsung ceret itu. Bukan lagi pakai sapu tangan, daster itu langsung Kalau dulu sendawa tahan-tahannya. Kalau ini sendawa, lumayan dek kalau dari atas saja, bawah pun keluar. Pop. Sejak kau menikah, pop. Kau lihat, ya Tuhan. Itu terjadi. Mau katakan apa? It's not easy for marriage. Adik-adik yang pacaran, kalau engkau masih begini-ginikan cowokmu, saya suruh cowokmu putuskan kau. Benar, serius. Ya. Robah itu. Jangan biasakan, jangan. Tapi saya nggak salahkan dirimu 100%. Dirimu itu korban. Saya nggak salahkan dirimu 100%. Dirimu itu korban. Pasti hidup ini sebab akibat.
Kenapa kok begitu outputnya? Karena produk keluarga yang broken. Banyak disakiti. Tapi saya harus fair. Kalau masih begitu sifatmu, nggak mungkin anak laki-lakiku kusuruh kau nikahi. Menikah denganmu, nggak mungkin. Karena aku tahu menikah tidak membuat perubahan. Justru makin parah. Karena pernikahan masalahnya bukan lagi mudah, masalahnya rumit. Bukan masalah 5 kali 100, 500. Anjing mertua aja lari kita jadi masalah kita. Adik iparmu anaknya sakit opname nanti di Kolombia juga masalahmu. Adik paling kecil gak kawin-kawin juga jadi masalahmu, numpang di rumahmu. Semualah pokoknya masalahmu. Sekali lagi, cari. Biarkan Roh Kudus menyembuhkan hatimu yang luka itu. Amin. Saya percaya engkau bisa dipulihkan. Saya harus fair, gak mungkin saya mengatakan kau bentak-bentak kemudian kau bilang, oh ya menikah, nikahi aja itu. Nanti setelah menikah kau bertobat itu. Saya bohong. Yang benar makin parah. Menikah nanti lebih parah lagi, menjerit. Wow, lempar barang. Waduh, kayak Tarzan. Bener. Yang ke-19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini sekarang yang laki-laki ya. Tadi yang wanita ya, berimbang. Yang laki-laki, wanita-wanita cari laki-laki yang jangan kasar samamu. Juga jangan bentak-bentak kau begini. Jangan maki-maki. Apalagi kalau kau sudah dipukul, putuskan dalam nama Yesus. Jangan bilang, wah pukulan cinta bang. Di mana kamusnya pukulan cinta? Kalau dia sayang samamu, dia nggak selingkuh. Kalau dia sayang samamu, dia jaga kau. Kalau dia sayang samamu, dia berkorban. Kalau dia sayang samamu, dia setia. Kalau dia sayang samamu, dia tidak mengkasarimu. Tidak membentakmu. Masalah pasti ada. Tapi bisa dia menyampaikannya dengan tenang, dengan baik. Cari laki-laki yang tidak kasar. Walaupun kalau lihat mukanya alamak jang. Antara pepaya dengan dia gak tahu bedanya, sama-sama mancung mulutnya. Saya mau katakan gampang potong, gampang. Maksudnya pepayanya dipotong bukan. Saya mau katakan fisik gampang kau rubah, gampang. Kurang apa dia, kurang berotot. Udah kasih beban, gym. Kurang apa lagi dia, badannya bau. Kan ada laki-laki badannya, tapi pede kali dia, badannya bukan main. Kalau udah pacaran, kasih tahu juga sama dia. Bang, sekarang kan kita udah pacaran. Aku kasih tahu ya, aku senang sama abang. Tapi baby abang itu loh, gak tahan aku. Ya, apa-apa, biar juga dia pakai tawas, pakai Rexona, Rinso, di Dorsmer, entah apalah. Pokoknya, kayak pokoknya, itu gampang kau atasi. Tapi kalau kasar, main pukul, main bentak, lempar HP. Itu kau nikahi dek 50 tahun. Jangan-jangan setahun kau gak sanggup. 5 tahun jantungmu bengkak. Masuk ICU, mati cepat. Untuk apa kau menikah mati cepat? Menikah kan membuat engkau bisa dua menjadi satu, menjadi kekuatan yang luar biasa. Saya mau katakan, be careful, mau seganteng apa, mau saya kaya apa, jangan tertipu dengan kekayaan. Inside, lihat apakah ada tanggung jawab. Laki-laki itu dilihat tanggung jawab. Dia bertanggung jawab dengan komitmennya, bahwa dia berkata, aku sayang samamu dan tidak ada yang lain. Just only you. Dia membuktikan dirinya kepadamu dengan komitmen. Karena pernikahan itu bukan masalah cinta, komitmen. Sampai maut memisahkan. Segudang masalah tapi tidak bercerai. Segudang persoalan mereka dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dan mengkomunikasikannya dengan enak mereka bisa selesaikan. Cari
laki-laki yang tidak berlaku kasar padamu. Sekali lagi kalau sudah main tampar, I'm sorry, enough. Putus, kau aku maafkan, selesai. WA block, langsung semuanya selesaikan. Bahkan kalau dia membinatang-binatangi dirimu, belum jadi jadian. Udah membinatang-binatangi, wah selesaikan. Saya katakan sama saudara, kita akan belajar yang kedua. Yaitu adalah dalam keluarga yang diurapi Roh Kudus, anak itu menghormati orang tuanya. Kolose 3 ayat yang ke-20. Kolose 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kalau saya bacakan di Efesus 6 ayat 1 sampai Efesus 6 ayat 1, 2, 3. Sama-sama kita baca Efesus 6, 1, 2, 3. Kalau udah dapat Efesus 6, 1, 2, 3. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Sampai di situ. Saudara, ayah ibuku tidak sempurna. Betul, tidak ada ayah ibu yang sempurna. Pendeta sekalipun dua-duanya tidak sempurna. Saya dengan istri saya sekolah teologi ya. Di luar sekolah S2 di sekuler, ngambil S2 teologi ya. Tapi kami juga masih berantem. Masih ada benturan dalam keluarga kami. Saudara, orang tua gak ada yang sempurna. Dalam ketidaksempurnaannya itu, Roh Kudus memampukan engkau menghormati dia. Sesakit apa yang kau dilakukannya, seberat apa kesalahan yang dibuat dia, ampuni ayah ibumu. Kalau engkau berdamai dengan ayah ibumu, engkau akan mudah berdamai dengan pasanganmu. Mungkin engkau bilang, Pak Pendeta gak tahu ceritanya begitu berat. Betul, saya sadar ceritamu beberapa di antaramu sebelum saya naik mimbar. Saya diingatkan Tuhan. Beberapa di antaramu cerita masa kecilmu sangat pahit, sangat berat. Mungkin perlakuan itu bisa fisik, dikurung kau di kamar mandi. Dipukul sampai kau nangis biru-biru, sampai kau nangis tapi gak ada pertolongan. Bahkan kau menyaksikan mereka bertengkar tiap hari sehingga engkau ketakutan. Saya bisa rasakan anak saya waktu kami dua bertengkar, mereka ketakutan. Sebaliknya ketika kami happy, enjoy di mall, saya lihat Ani dan Jamie, mereka enak. Ini keluarga yang sehat. Mereka, wow, ada punya papa, punya mama. Benar, maaf, kalau engkau yang tinggal punya mama, papa mau pergi. Atau sebaliknya, mamamu yang pergi, papamu yang bersama dengan engkau. Sekarang imbang. Jumlah mama yang meninggalkan anak-anak dengan jumlah ayah yang meninggalkan anak-anak udah sama, Dek. Saya udah lihat anak-anak sekolah kami di Genbi School Jalan Permaini. Kasihan aku lihat mereka. Sampai ada anak itu gak bisa ujian, gak bisa bayar. Papanya bilang, mamanya bayar. Mamanya bilang, bapaknya bayar. Anak itu duduk kelas 3 SD. Kasihan. Kasihan. Saya sebagai orang tua bilang, saya sebagai ayah, kalau ada ayah mau menyakitimu, saya mewakili ayahmu. Kami minta maaf. Ketidaksempurnaan kami. Karena kami pun dididik oleh orang tua kami tidak sempurna. Saya sebagai orang tua kalian mewakili, jangan simpan pahit hatimu. Ibrani 12 ayat 15 bilang, jangan jauh dari kasih karunia Allah. Supaya jangan tumbuh akar pahit. Akar pahit itu akan menimbulkan kecemaran. Akar pahit itu artinya adalah sakit hatimu yang menumpuk, berakar dalam pahit. Maka engkau akan masuk dalam kecemaran. Itu yang terjadi pre-sex. Itu yang menjual dirinya. Itu korban semua. Orang-orang yang disebut WTS, I'm sorry. Atau disebut orang-orang yang narkoba, begal. Itu adalah korban daripada akar pahit, pelampiasan, kompensasi. Dia gak diterima di rumahnya. Dia gak diterima di keluarganya. Dia cari
kelompok yang menerima dia. Di sana diterima dia. Padahal di sana hidup dengan dosa, dengan duniawi. Karena di rumahnya dia sudah capek melihat pertengkaran. Capek. Tapi saya mau katakan, jangan tinggal di akar pahit. Jangan biarkan akar pahit. Akar pahit itu akan membuat engkau jatuh dalam kecemaran. Akan merusak dirimu. Lepaskan pengampunan. Meskipun kau bilang, Pak berat. Roh Kudus diutus Bapa supaya menolong engkau. Supaya engkau mampu mengampuni. Mampu engkau berdamai. Mampu engkau menyelesaikan luka-lukamu. Yang ketiga, yang terakhir. Orang tua mengasihi anaknya. Kolose 3 ayat 21. Kolose 3 ayat 21 sama-sama kita baca. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara, bapak-bapak di sini bukan hanya ayah, ibu maksudnya orang yang lebih tua. Mana tahu engkau mengalami dua sisi, ayah pun menyakiti engkau, ibu pun menyakiti engkau. Cerita hidupmu dibanding-bandingkan. Anak yang satu lebih dianggap hebat dibandingkan dirimu. Engkau tidak merasa berharga. Engkau merasa tidak diterima sama dengan yang lainnya. Engkau lelah dengan segala pertengkaran, perlakuan. Saya mau katakan kepadamu, hari ini di Pentakosta, di hari pencurahan Roh Kudus, biarkanlah Roh Kudus tercurah dalam hatimu, dalam hati saya. Sehingga setiap kita di ruangan ini dilawat Roh Kudus dan terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Karena itulah Roh Kudus dicurahkan untuk menolong engkau, untuk menghibur engkau, untuk menguatkan engkau. Karena Roh Kudus tahu begitu pahit hidupmu, begitu berat cerita hidupmu, begitu sakit yang kau alami. Masa lalumu tidak baik, tapi Roh Kudus bersama dengan engkau sanggup mengalami perubahan. Roh Kudus itu enggak bekerja memaksa, Dek. Roh Kudus itu butuh izinmu, butuh keputusanmu. Roh Kudus itu lembut. Roh Kudus itu tidak memaksa kita bertobat. Roh Kudus itu tidak memaksa kita mengampuni. Tapi Roh Kudus itu akan dengan lembut berkata, ampuni. Ampuni ayahmu. Roh Kudus akan berkata lembut. Aku tahu cerita masa kecilmu. Aku ada di situ. Karena dia Allah yang kekal, omnipresent, maha hadir. Dia akan dengan lembut menuntunmu. Kau boleh berkata, berat Tuhan, berat. Aku tahu kau berat. Aku hanya butuh izinmu. Roh Kudus hanya cukup mendengar katamu, perkataanmu. Aku mau. Mampukan aku. Cukup hanya itu. Nggak usah engkau bingung, kayak mana caranya, terlalu berat, terlalu sadis. Engkau disakiti, anak yang disakiti jadi tawar hatinya. Ingat, Bapa di rumah itu gambaran Allah Bapa. Ibu di rumah gambaran Allah Roh Kudus. Jadi kalau mereka gambarannya aja udah merusak, bagaimana kita mengenal yang aslinya? Tawar hati. Roh Kudus menjamah kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan.